Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan serta keislaman dan juga kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perkara-perkara tersebut semoga Allah mudahkan kita untuk menuju surganya nanti dan berkumpul dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang kita cintai, terkhusus bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Sesungguhnya seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah tatkala dia tidak bersyukur terhadap manusia. Maka dalam rangka mengamalkan hadis tersebut, izinkan kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas kepada antum, terkhusus panitia dari kajian ini yang dikenal dengan Majelis Ta'lim Baitul Ilmi, betul? Majelis Ta'lim Baitul Ilmi, ya, terkhusus Abu Refaldi, ya, Pak Yudi hafizahullah ta'ala, dan juga jajarannya yang mungkin membantu dari pihak kamera dan lain seterusnya. Dan juga terkhusus kepada DKM Masjid Nurul Amal yang sudah memberikan kesempatan untuk kita semua duduk di tempat ini di dalam rangka meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, mengangkat kejahilan, dan berupaya untuk dapat mengamalkan hadis Nabi yang Nabi katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menelusuri sebuah jalan yang di situ dia menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Dan ini adalah tentu tujuan kita satu-satunya. Kita duduk di majelis ini bukan sekedar supaya nongkrong, ketemu teman, dan lain seterusnya. Tapi tujuan kita yang paling utama adalah agar dapat mengamalkan firman Allah, agar dapat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua, terkhusus jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat duduk di tempat ini. Mudah-mudahan sekeluarnya kita dari majelis ini bertambah keimanan kita, bertambah rasa takut kita, terangkat kejahilan-kejahilan kita, dan semoga Allah senantiasa panjangkan kita atau panjangkan umur kita agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu
Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu yang umurnya panjang dan baik pula amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang tapi buruk amalannya. Maka ini salah satu di antara upaya ikhtiar kita agar kita menjadi manusia yang panjang umur tapi amalannya bagus. Ini salah satu di antara ikhtiar kita. Ya, mudah-mudahan Allah catat amalan kita ini, Allah terima amalan kita ini agar menjadi pundi-pundi amal soleh nantinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, maka kita sekarang sedang berada di salah satu dari bulan-bulan haram, yang mana bulan-bulan haram ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Yang di situ Allah ciptakan langit dan bumi, dibilangin bilangan bulan tersebut pula. Minha arba'atun hurum. Dan di dalamnya ada 4 bulan yang haram, yang artinya Allah muliakan. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang tegap. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi diri-diri kalian sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tatkala kita tahu kita sedang berada di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa saja, Pak? Angkat tangan yang tahu jawabannya, Pak. Silahkan. Rajab, mumtaz, barakallahu fiik. Ada hadiahnya, Pak. Pokoknya yang aktif ada hadiahnya. Yang aktif ada hadiahnya, Pak. Silahkan, tafadhol, Pak. Hadiahnya parfum dulu, Pak, ya. Insyaallah. Masih ada 2 lagi, Pak. Buat yang lain biar enggak ngantuk. Ibu-ibu gimana? Mohon maaf ya, karena enggak kelihatan ibu-ibunya. Kalau kelihatan mungkin ada jatah buat ibu-ibu. Dan yang terakhir insyaallah ada Al-Quran Madinah. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat antum semuanya juga. Baik, bulan-bulan haram ada 4. Dzulqa'dah sekarang, Dzulhijjah nanti, Muharram setelah Dzulhijjah, dan yang terakhir adalah Rajab. Nah, kita ketika sedang berada di bulan-bulan haram, maka kita harus tahu bahwasanya tatkala kita bermaksiat di bulan-bulan haram, Allah akan beratkan ganjaran atas dosa yang kita lakukan. Akan tetapi tatkala kita gunakan bulan haram ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yakinlah bahwasanya Allah akan tinggikan pahala yang kita lakukan selama bulan haram tersebut. Maka ini mudah-mudahan majelis ini khususnya bisa menjadi amalan yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah. Yang mana dengan amalan tersebut Allah akan berikan rahmatnya kepada kita hingga akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana judul yang sudah tertera, bahwasanya terpampang atau yang sudah diumumkan, judul kajian kita adalah takdir Allah pasti terbaik. Pasti terbaik. Sedangkan kita semua sama-sama tahu rukun iman ada berapa?
Rukun iman ada berapa? Sepakat? Nggak ada khilaf? Nggak ada khilaf. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab atau Rasul. Khilaf, Masya Allah, ada khilaf. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada khilaf lagi. Khilaf lagi nih, kenapa nih? Rukun iman ini. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar, yang kalau diartikan ketetapan atau takdir Allah yang baik atau yang itu gimana tuh Pak? Katanya tadi takdir Allah pasti terbaik. Sedangkan rukun iman kita katanya beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Berarti ada takdir yang buruk Pak? Ada yang buruk atau enggak nih? Coba Pak, ayo bergerak, coba bergerak. Ada nggak takdir yang buruk? Ada, tapi berdasarkan pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Takdir Allah semua baik. Cuman terkadang kita menganggap yang demikian adalah buruk. Karena yang namanya takdir Allah itu ada 2. Muradun lidzatihi, yang memang takdir Allah itu ya seperti itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang Allah mau. Dan ada juga takdir yang muradun li ghairihi. Allah pengen seperti ini tapi di caranya yang lain. Contoh gampangnya gini Pak. Contoh gampang. Kalau ada orang kecelakaan, kemudian na'udzubillah, orang tersebut patah tangannya. Tapi kata dokter, ini tangan kudu diamputasi. Kalau enggak, nyebar. Sekarang menurut pandangan kita sebagai manusia, bukan pandangan dokter, pandangan orang awam, apa yang kita rasakan? Ini baik atau buruk? Ketika tangan seseorang dipotong, buruk. Gimana? Orang jadi pincang, jadi puntung, aneh, jadi cacat. Tapi beda kata dokter. Kenapa? Karena dokter tahu ini kalau diterusin bahaya nih, bisa ngerambat sampai sini, bahkan bisa sampai sekujur tubuh. Nah, ini berarti yang namanya takdir itu semuanya baik. Dan kalaupun ada yang buruk, tidak boleh disandarkan kepada siapa? Allah. Karena Nabi pernah mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan yang namanya keburukan gak ada kepadamu, gak pernah disandarkan kepadamu. Karena Allah adalah zat yang thayyib, zat yang paling terbaik. Jadi Allah gak akan punya kekurangan, punya minus dan lain seterusnya, gak ada itu. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit intermezzo ya, agar kita tahu bahwasanya di antara bentuk kita beriman adalah dengan mengimani takdir. Tatkala seseorang tidak beriman dengan takdir, meskipun rukun iman yang keenam, meskipun tentang takdir ini adalah rukun iman yang keenam, dia posisinya terakhir, bukan berarti dia gak punya kedudukan. Justru sebaliknya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ فَفِي-النَّارِ. Siapa yang gak beriman dengan qadar, maka tempatnya nanti di neraka. Maka kita harus tahu bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya kehidupan, kematian, apapun itu bentuknya, semua sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka nggak boleh ada di antara kita, apalagi yang udah rajin ngaji,
nggak terima dengan ketetapan Allah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Makanya Nabi mengatakan, laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami mereka yang suka nampar-nampar pipi, ngerobek-robek kain kantong dan teriak-teriak ketika apa? Ketika kematian datang. Kan ada yang seperti itu, Pak. Ketika ada yang meninggal, nggak terima dia. Padahal dia udah ngaji, padahal dia orang Islam, padahal dia orang yang beriman kepada Allah. Tapi ketika didatangi suatu perkara, terkhusus perkara keluarganya, langsung dia marah-marah, nggak terima dan lain seterusnya. Maka orang yang seperti ini kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami. Berarti yang menjadi golongan Nabi adalah mereka yang sabar kalau ditimpa musibah, syukur kalau diberi kenikmatan. Ya, bukan mereka-mereka yang tadi itu, Pak, yang teriak-teriak, nampar-nampar pipi dan lain seterusnya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebelumnya mungkin kita bisa paparkan dulu apa itu takdir. Yang pertama, takdir, ya, takdir artinya adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Ketetapan Allah yang terjadi atau ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Ya. Baik itu berupa kehidupan, rezeki, kematian, baik itu berupa kehidupan, rezeki, kematian, musibah, ataupun kebahagiaan. Ya, ini diingat baik-baik, Pak. Takdir itu apa sih? Ya. Segala sesuatu, segala ketetapan yang terjadi atas segala sesuatu di alam semesta, baik itu berupa kehidupan, kematian, kebahagiaan, musibah, rezeki dan seterusnya, ya. Dan semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakannya makhluk. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ada catatan tentang takdir. Ya. Kalau kita sudah tahu dan sudah mengerti apa itu takdir, insya Allah apapun yang menimpa kita, kita nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena tadi segala ketetapan yang terjadi di alam semesta, kehidupan, kematian, kebahagiaan, musibah, rezeki, semua sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini tentang takdir. Ya. Ini tentang takdir. Kalau kita udah ngerti apa itu takdir, karena selama ini banyak di antara kita yang nggak ngerti apa itu takdir gitu loh. Ketika disuruh sabar, ini sudah takdir. Diem aja ngapa? Karena ada yang kayak gitu kan? Nggak sabar. Diem aja ngapa? So tahu banget tuh jadi orang, ya kan? Dan ada kisah menariknya, Pak. Dan ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW kalau antum tahu. Ya.
Yang tadi sudah kami analogikan atau kami contohkan, ketika ada orang ditimpa musibah, kemudian disuruh sabar, disuruh ini, disuruh itu. Alah, kamu nggak tahu apa-apa. Dan ternyata hal ini pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ada ibu-ibu, ibu-ibu anaknya meninggal. Kemudian tatkala anaknya meninggal, Nabi lewat, Nabi bilang, sabar. Ya, kurang lebih maknanya sabar. Ini semua sudah ketetapan Allah, ini semua sudah takdir Allah. Ternyata apa kata ibu-ibu ini? Ya namanya ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibunya bilang apa? Ilaika anni. Sono. Coba bayangin Pak. Ya. Nabi digituin Pak. Nabi yang digituin. Apa jadinya kira-kira? Tapi apa Nabi marah-marah di situ? Enggak. Nabi ngerti. Akhirnya Nabi pulang. Tapi ternyata di situ ada sahabat Nabi yang ngeliat. Gitu. Kemudian si sahabat ini bilang ke ibu-ibu, Bu, ibu tahu nggak ini tadi siapa yang ngomong sabar? Tahu nggak? Enggak tahu siapa emang. Ternyata apa? Nah, sahabat ini bilang, itu tadi Nabi Muhammad SAW. Langsung si ibu ini kaget, langsung nyamperin Nabi ke rumahnya. Ya. Kemudian ketika udah sampai di rumah Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau tadi itu Anda, kalau tadi itu begini dan begitu, saya nggak tahu ya Rasulullah. Ternyata apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya kesabaran itu ketika hentakan pertama. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Kadang ada di antara kita, ya, pelajaran dari hadis ini, yang kalau kehilangan sesuatu di awal ketika hilang itu nggak langsung legowo terhadap takdir, betul? Ngamuk dulu, ya kan? Ngamuk dulu atau nyalahin orang dulu. Lu sih lagian, ente sih lagian, begini dan begitu dan seterusnya. Ya. Kemudian besok atau beberapa jam kemudian baru ya udahlah, mudah-mudahan diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang begini ini nggak dikatakan sabar terhadap takdir Allah, enggak. Tapi yang dikatakan sabar itu kapan? Ketika kejadian langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf liyal khaira minha. Sudah, ini semua sudah takdir Allah. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala atas apa yang telah menimpaku dan gantikan aku dengan yang terbaik. Maka ini di antara faidah dari beriman kepada takdir. Ya. Baik, kemudian berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang takdir Allah pasti baik. Apa dalilnya, Pak? Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan dalilnya? Barangkali di rumah udah ada yang punya belajar dulu gitu. Kayaknya ustadznya bawa hadiah ini. Barangkali kan ada yang seperti itu ya. Ya. Pernah seperti itu Pak? Belajar dulu di rumah sebelum ustadznya datang. Ya. Bukan berarti nyari hadiah, enggak. Cuman emang pengen belajar aja. Karena itu metode belajar yang terbaik. Kita tahu nih, ini ustadz kayaknya ngebahas tentang takdir. Baca-baca dulu. Ada? Ada yang tahu dalilnya? Bahwasanya takdir Allah itu pasti terbaik. Nggak ada Bang? Kalau nggak ada saya kasih tahu biar tahu. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat yang keberapa? Surat yang kedua. Ya. Ayat 216. Surat Al-Baqarah. Ayat 216. Ya. Surat Al-Baqarah. Ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kalian cinta terhadap sesuatu, ternyata yang demikian adalah buruk untuk kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu adalah yang terbaik untuk kalian. Allah tutup dengan Allah lebih mengetahui, sedangkan kalian nggak tahu apa-apa. Maka ini bisa membuktikan bahwasanya takdir Allah itu pasti terbaik. Betapa banyak orang-orang yang sebelum ngaji, sebelum belajar tentang agama, hidupnya luar biasa. Kaya, punya jabatan, mau ini bisa, mau itu bisa. Tapi apa? Di akhir hayatnya dia belajar, dia jadi tahu. Ternyata yang demikian gak boleh. Ternyata harta yang saya dapatkan gak dengan cara yang baik. Dan ternyata Allah menginginkan kebaikan untuk pelaku atau hamba tersebut. Ya. Maka ini menjadi salah satu di antara bukti bahwasanya terkadang kita nggak tahu gitu. Dan kita lebih banyak ngeluhnya. Ya Allah, kenapa ya kok orang-orang itu bisa kaya ya? Kok saya dari dulu kayak gini aja? Kenapa? Ternyata ada kebaikan di situ. Bisa jadi tatkala antum dikasih harta yang seperti orang yang antum inginkan, antum gak lagi beriman kepada Allah. Antum malah jahat sama istri. Antum malah jarang sedekah. Antum malah gak pernah beribadah bahkan. Tapi ketika antum rezekinya ya udah pas-pasan, alhamdulillah. Salat khusyuk, sedekah ikhlas, sama istri adem ayem. Ya meskipun nggak tahu juga adem ayem apa enggaknya sama istri kan. Maka kadang kita ingin sesuatu tapi ternyata itu buruk untuk kita. Untuk kita bukan untuk Allah. Dan bisa jadi kita benci terhadap sesuatu sedangkan itu yang terbaik untuk kita. Nah, ini dalil yang pertama, Pak, ya. Adapun dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat yang harus ditadabburi. Pulang dari sini, Pak, Bu, silahkan baca tafsirnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong untuk kami. Dan kepada Allah semata orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya takdir Allah itu yang terbaik. Apapun yang Allah kasih kepada kita itu pasti yang terbaik. Dan Allah gak pernah menginginkan keburukan untuk hambanya. Seandainya menurut hamba itu adalah keburukan, ternyata menurut Allah itu adalah kebaikan. Karena betapa banyak di antara kita yang ketika ditimpa musibah, kita langsung back on the track. Kembali ke jalannya lagi. Ya. Makanya terkadang ada selentingan ya Pak. Kenapa sih
Allah pakai nyiptain iblis segala? Ya nggak? Kenapa? Kenapa nggak Allah bikin aja semua orang beriman gitu? Kenapa coba Pak? Nah itu tadi, supaya orang-orang itu tahu bahwasanya tatkala dia diuji dengan godaan-godaan iblis, dia akan kembali kepada Allah. Coba kalau semuanya taat, ya nggak sempurna kehidupan. Maka ini salah satu di antara bukti atau dalil bahwasanya takdir Allah itu yang terbaik. Ya. Dan apapun takdirnya tidak akan pernah menimpa kita kalau memang tidak ditakdirkan untuk kita. Ya. Bapak-bapak terkadang terheran-heran ya. Masih ingat nggak di tahun berapa waktu itu orang-orang Aceh bersedih? Tahun berapa Pak? Ada yang orang Aceh di sini? 2000 berapa itu? Tsunami besar itu. 2004. Ya. Umur saya waktu itu masih berarti 9 tahun Pak. Ya. Masih 9 tahun umur saya berarti di 2004 itu. Tapi saya baca di koran itu kalau tidak salah ada satu masjid yang gak hancur. Sedangkan apa? Kiri kanannya hancur. Coba antum bayangin Pak. Apalagi kalau bukan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan masjid itu tetap kokoh di situ. Sedangkan tetangga-tetangganya semua ludes. Gitu. Maka ini adalah implementasi dari firman Allah surat At-Taubah tadi. Gak ada yang bisa menimpa kita dengan keburukan kecuali memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim nomor 2999, hadisnya sahih. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hadis Muslim 2999. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh perkaranya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah yang demikian tersebut melainkan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabahu syarra atau sarra syakar. Kalau dia ditimpa atau diberi kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Fakana khairun lah. Dan kalaupun dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan yang demikian adalah yang terbaik untuk dia. Ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah pasti terbaik. Untuk siapa? Untuk yang beriman. Untuk yang beriman Pak, Bu. Ya. Pertanyaan. Ada hadiah. Apa itu iman? Yang paling benar dapat hadiah. Ada apa? Coba-coba boleh, barangkali benar. Hah? Yang lain? Jangan Bapak lagi Pak. Diborong semua nanti sama Bapak. Yang lain dulu Pak. Silakan Pak.
Keyakinan yang dibarengi dengan perbuatan. Yang lain, ada yang lebih sempurna lagi? Keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah. Silakan, yang lain. Belum ada yang srek di hati, Pak. Aha. Aha. Dan ditujukan hanya kepada Allah. Ada lagi yang lain barangkali? Taib, silahkan kepada Bapak yang di belakang tiang. Antum yang paling mendekati kebenaran. Bukan itu yang pakai baju biru. Yaitu iman adalah. Ya. Ini dicatat Pak ya. Tafadhol, antum pilih yang mana, terserah antum deh. Barakallahu fiik. Satu aja. Ya, jangan dua, nanti kasihan ya. Wa iyyakum. Taib, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman adalah meyakini dengan hati, mengamalkan dengan atau mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini pengertian iman berdasarkan ulama ahlus sunnah. Ini yang paling benar. Karena ada kesalahan di dalam memaknai keimanan. Apa contohnya? Ada orang yang bilang iman itu artinya percaya. Percaya. Jadi seseorang dikatakan beriman itu kata dia sekedar percaya selesai. Ya udah, yang penting saya percaya Tuhan saya Allah, selesai. Nah ini salah. Kalau sekedar percaya doang nggak bisa. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi pun percaya kalau mereka Tuhannya Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Itu loh. Maka harus diluruskan dan harus dipatri di dalam hati. Bahwasanya iman itu harus terkumpul komponen-komponennya. Jadi bukan cuma sekedar percaya, tapi meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini ahlus sunnah wal jamaah. Mereka meyakini bahwasanya yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Gak ada ceritanya orang imannya naik terus tuh gak ada, kecuali Nabi. Nabi pun terkadang melakukan kesalahan gitu loh. Tapi bedanya kalau Nabi melakukan kesalahan langsung ditegor, langsung dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada di antara kita yang maksum kecuali para nabi. Nah, taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi tadi katakan apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena seluruh urusannya itu baik untuk dia. Kalau dia ditimpa kebaikan, maka itu yang terbaik. Dia bersyukur di situ. Kalau dia ditimpa keburukan, kemudian dia bersabar, maka itu yang terbaik untuk dia. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa kita katakan takdir Allah pasti terbaik. Kalau untuk orang-orang kafir gak ada. Itu yang buruk ya udah, itu emang buat dia. Tapi untuk orang-orang yang beriman enggak. Apapun ketetapan Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik dan gak ada buruknya sama sekali.
Kalaupun secara kacamata manusia itu buruk, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Ya. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua ya, adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ya, Innallaha la yaqdi li'abdin qada'an illa wa huwa khairun lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketetapan bagi seorang hamba yang mukmin melainkan ketetapan tersebut adalah yang terbaik untuk dirinya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang berarti wahyu dari Allah. Dan kita harus mengimani secara utuh apa yang beliau bawakan. Gak bisa kita ragukan, gak bisa. Kalau kita ragu kepada Nabi Muhammad berarti kita ragu kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yakinlah bahwasanya takdir Allah itu yang terbaik dan pasti terbaik. Meskipun kita nggak suka, meskipun kita nggak terima, tapi itu yang terbaik untuk kita. Kita miskin, ya sudah itu takdir Allah. Kita nggak punya anak, na'udzubillah, ya sudah itu takdir Allah. Kita nggak bisa pergi haji, ya sudah itu takdir Allah. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika kita sudah tahu bahwasanya semua adalah takdir dari Allah, bukan berarti kita pasrah. Bukan berarti kita pasrah. Harus ada yang namanya ikhtiar. Nah, ini penting nih. Karena betapa banyak orang-orang di luar sana yang memakai label takdir untuk melegalkan perbuatan dia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang nyolong, ketangkep, bilangnya apa? Qadarullah, ya ini takdir saya disuruh nyuri, ya ini udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kena penyakit, padahal udah diwanti-wanti, jangan. Terus dia bilang, ya udahlah, nanti kan qadarullah. Kalau emang kena ya kena, kalau emang nggak kena ya sudah. Keliru juga, sama. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah atas perkara-perkara yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Nabi bilang apa? Semangat untuk mencari apa yang bermanfaat. Kalau kita tahu yang namanya rezeki harus dicari. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang nyantai-nyantai, main HP, ongkang-ongkang kaki terus tiba-tiba datang makanan seabrek gitu kan, nggak mungkin. Rezeki juga datang tiba-tiba dari langit. Wah, ini orang kelamaan tinggal di goa. Kebanyakan nonton film, kebanyakan mendongeng ini orang. Nggak bisa, harus ada ikhtiar. Harus ada upaya. Supaya apa? Supaya takdir Allah tadi betul-betul bisa terrealisasikan dengan upaya kita juga. Ya meskipun yang namanya takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu udah gak bisa diganti. Tapi ada takdir yang dicatat oleh malaikat yang bisa dihapus dan bisa diganti. Berdasarkan firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu berhak untuk menghapus yang Allah kehendaki dan Allah berhak untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan
dan di sisi Allah udah ada Lauhul Mahfuz. Makanya ada hadis dari Nabi SAW, la yaruddu qada'an illa du'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa menolak ketetapan Allah, merubah ketetapan Allah kecuali doa. Maksudnya apa? Ketetapan di mana? Ketetapan di catatan malaikat. Jadi malaikat Allah perintahkan ketika kita lahir, ketika menjadi janin, kan Nabi perintahkan, Nabi katakan, ya. Nabi katakan apa? Bikat birizqihi wa ajalihi syaqiyun aw sa'idun. Gitu. Jadi ketika kita jadi janin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat. Nyatat apa? Nyatat ajalnya kapan, rezekinya sampai berapa, apakah dia menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Maksudnya masuk surga atau masuk neraka nih orang. Allah yang nyuruh nyatet. Tapi itu semua berdasarkan ketetapan Allah yang juga sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi terkadang ada orang yang keliru di situ, Pak. Bukan berarti kalau udah ini ya udah berarti begini aja. Enggak. Ada yang bisa dirubah di catatan malaikat. Malaikat yang menjadikan kita bisa seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Gitu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus meyakini bahwasanya takdir Allah pasti yang terbaik. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Takdir Allah pasti yang terbaik. Baik. Yang berikutnya ada perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mungkin bisa kita ambil faedah darinya, yaitu dari sahabat Nabi yang mulia bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Tuba liman wathaqa bi anna Allah qaddara lahul khair wa in lam yafhamil hikmata minhu. Sungguh berbahagia bagi orang-orang yang yakin bahwasanya Allah menetapkan kebaikan baginya meskipun dia tidak tahu hikmah dari kebaikan tersebut. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan demikian. Jadi Ali mengatakan bahagia buat kita-kita yang meyakini bahwasanya Allah itu senantiasa menetapkan yang terbaik untuk kita. Meskipun kita nggak tahu nih kenapa kok seperti ini gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu dan lain seterusnya? Kenapa? Tapi kita yakini ini pasti ada kebaikan. Ini yang terbaik untuk kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Asal yakin insyaallah bahagia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian perkataan salaf terdahulu yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu rahimahullahu taala tentang takdir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iyyaka an taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, jangan kalian katakan kalau saya begini, kalau saya begitu pasti hasilnya begini, pasti hasilnya begitu. Akan tetapi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakan ini semua sudah ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah kerjakan. Bisa qaddarallah, bisa qadarullah wa ma syaa fa'al. Dua-duanya sama-sama boleh. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poinnya adalah dari majlis ini mudah-mudahan kita kalau nanti suatu saat, ya meskipun kita tidak menginginkan, tertimpa musibah,
baik itu kepada diri kita, atau kepada istri, atau kepada anak, atau kepada keluarga, atau kepada orang-orang bawahan kita, atau atasan-atasan kita, atau pemimpin-pemimpin kita, atau apapun yang terjadi di muka bumi ini, yakinlah itu semua adalah takdir Allah, dan takdir Allah pasti yang terbaik. Ya, berdasarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan berdasarkan perkataan para sahabat dan para salafus saleh. Ya, baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini kami ingin menyebutkan kurang lebih 5 pesan agar kita mudah untuk ridho terhadap ketetapan Allah. 5 pesan agar kita mudah untuk ridho, legowo, nerimo, apalagi Pak? Ya. Menerima, pasrah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu yakinlah bahwasanya semua sudah menjadi ketetapan Allah. Ini yang pertama. Kalau kita sudah yakin bahwasanya ini ketetapan Allah, kita enggak akan ragu lagi. Kita enggak akan sedih lagi. Kita enggak akan cemas lagi. Bahwasanya ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, kebahagiaan atau musibah seseorang itu sudah Allah tentukan jatahnya. Kebahagiaan atau musibah seseorang sudah Allah tentukan jatahnya. Jadi kalau memang sudah ditetapkan bahagia, ya bahagia. Tapi kalau memang ditetapkan musibah, ya udah musibah. Mau gimana lagi? Gitu. Jadi kita bisa mudah menerima bahwasanya ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita ridha terhadap keputusan atau takdir Allah adalah apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan musibah untuknya. Apabila Allah mencintai hamba, Allah akan memberikan musibah untuknya. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan berikan musibah untuknya. Maka salah kalau ada di antara kita yang punya pikiran bahwasanya kebahagiaan itu adalah tatkala kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya Pak. Betapa banyak para nabi yang mereka Allah uji dan Allah beri musibah. Mau kita jabarkan siapa nabi-nabi yang kira-kira diuji? Hampir semua nabi diuji. Ada nabi yang gak diuji Pak? Siapa Pak? Gak ada. Nabi Adam diuji atau enggak? Apa ujiannya Nabi Adam? Nah itu iblis. Akhirnya kita semua ada di sini. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Apa ujian Nabi Nuh? 950 tahun ceramah, dakwah. Yang menerima dakwahnya cuma 80 orang. Bahkan istri dan anaknya gak beriman sama apa yang beliau ceramahkan. Ujian atau bukan?
Ujian. Nabi Musa, apa ujian Nabi Musa? Dari kecil udah dianyutin ke sungai. Kemudian dibesarkan oleh orang paling jahat sedunia di waktu itu. Kemudian tatkala dia tahu bahwasanya akan dibunuh, dia lari ke kota atau ke negeri Madian. Jadi penggembala kambing di situ. Padahal udah punya kedudukan. Nabi Isa difitnah hingga akhirnya Allah angkat beliau ke langit, bukan disalib. Nabi Yusuf, apalagi ujian setelah ujian setelah ujian setelah ujian. Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dizalimin saudaranya, dicemplungin ke dalam sumur, dipisahin dari bapaknya yang dia paling cintai. Udah gitu diangkut, apalagi difitnah, berzina, dimasukin ke penjara, dan seterusnya. Terkhusus Nabi Muhammad SAW, nggak ada ceritanya orang yang paling susah kehidupannya di dunia kecuali Nabi Muhammad SAW. Dari kecil, dari belum lahir, bapaknya udah meninggal. Ketika udah lahir, nggak berapa lama ibunya meninggal. Dirawat sama kakeknya, kakeknya meninggal. Dirawat sama pamannya sampai gede, ya. Nikah sama Khadijah, yang dia paling cintai, yang paling bantu, yang menjadi istilahnya panitia kajian dia di zaman itu. Meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian gak berapa lama pamannya yang meninggal. Kemudian apa lagi? Diusir dari kampungnya. Diusir dari kampung yang Nabi bilang, kalaulah kaummu tidak mengeluarkanku dari tempat ini, aku gak akan ninggalin kamu wahai Makkah. Nyampe di Madinah, difitnah lagi, perang sana sini. Pamannya yang satunya lagi meninggal, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya meninggal. Tapi lihat, itu yang terbaik untuk mereka. Itu yang terbaik untuk mereka. Adapun kita nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kita seolah-olah kita yang paling diuji di muka bumi? Padahal mereka yang lebih sulit, tapi mereka nggak pernah mengeluh. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Siapa bapaknya Nabi Yusuf, Pak? Siapa? Ya'qub. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku kadukan kesedihan dan kegundah gulaanku ini kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang aku ketahui. Ya. Maka bapak-bapak, ini yaitu agar kita menjadi ridha terhadap ketetapan Allah. Yakinlah bahwasanya semakin Allah cinta kepada kita, semakin kita diuji. Tapi ketika kita tidak kunjung diuji oleh Allah, berarti ada yang dipertanyakan di sini. Kenapa ya kok saya rezekinya lancar terus, sehat terus, keluarga istri nggak pernah ngomel sama saya, ada apa ini? Ini bisa jadi tanda tanya di situ, Pak. Ya, bisa jadi ada tanda tanya di situ. Kenapa nih? Ada apa nih? Maka coba kita cross check lagi. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Baik. Yaitu cara yang paling mudah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah dengan mendapatkan musibah. Cara yang paling mudah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah dengan ditimpa musibah.
hadisnya banyak yang menjelaskan bahwasanya tatkala seorang hamba diuji, dia akan diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Contohnya nih Pak, contohnya Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbul huma fa innaha yudhibul khati'ah kama yanfil kir khabathal hadid. Aku maka Allah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian cela demam. Karena yang namanya demam dapat menggugurkan dosa. Sebagaimana apa itu Pak? Pandai besi menghilangkan karat dari besi. Demam Pak, demam. Betapa banyak di antara kita yang mencela demam, ngambek kalau dikasih demam sama Allah. Padahal ketika kita demam, sedosa kita sedang diampuni kalau sabar. Ya, kalau sabar. Nabi kalau ditimpa penyakit itu 2 kalinya kita. Tapi beliau nggak pernah ngeluh. Tapi beliau tahu bahwasanya ini adalah wasilah agar diampuni dosa dan berangkatnya derajat. Nah, ini agar kita menjadi ridha. Taib yang terakhir ya, adalah Allah memberi kepada kita musibah agar ibadah kita menjadi lengkap. Allah memberi musibah agar ibadah kita menjadi lengkap. Itu maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini Pak. Kalau antum nggak pernah tahu yang namanya lapar, kira-kira antum bahagia atau enggak? Jadi dalam kehidupan kita nih nggak ada kamus dalam otak kita lapar. Jadi kita kenyang terus dari awal sampai akhir. Sempurna nggak ibadah kita? Enggak. Justru sebaliknya, ketika kita lapar, kemudian kita suatu saat makan, kita menjadi sempurna ibadahnya. Ibadahnya apa? Bersyukur dan bersabar ketika lapar. Ketika lapar kita sabar, ketika kenyang kita syukur, lengkap. Tapi kalau kenyang terus, kapan sabarnya Pak? Nggak ada itu. Maka ini contoh singkat. Makanya ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada pintar, ada bodoh, ada. Semuanya ada supaya apa? Supaya lengkap ibadah kita. Ibadah apa? Ibadah syukur dan ibadah sabar. Gitu, ya. Maka ini adalah diantara kiat-kiat agar kita ridho terhadap ketetapan Allah. Dan betul-betul kita bisa meyakini bahwasanya takdir Allah itu yang terbaik. Baik. Ya. Sampai jam berapa Pak? 11 ya? Sampai jam 11 ya? Baik, kalau begitu saya rasa cukup sampai sini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk membenci yang namanya kemaksiatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di majelis berikutnya atau di surganya Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, walhamdulillah. Nah, izin membacakan, mungkin sebelum membacakan sekiranya dari jemaah Tuhan yang bertanya langsung kepada barakallahu fikum. artinya saya
Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya ini berat ya kalau dibilang ya. Karena Nabi pun juga pernah bilang seperti ini. Ya. Karena di sana ada hamba yang dia selama hidupnya beramal dengan amalannya penduduk surga. Tapi ternyata di akhir hayatnya qadarullah wa ma syafa'al, ternyata Allah jadikan dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Hingga akhirnya apa? Ternyata catatannya dia sudah betul menjadi penghuni neraka. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ternyata ada juga orang yang selama hidupnya full beramal dengan amalan penduduk neraka. Khomer, zina, judi, ngibul, durhaka dan seterusnya. Ternyata di akhir hayatnya dia dapat hidayah. Akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Dan ternyata itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz hingga akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini apakah bisa diusahakan? Tentu jawabannya bisa. Diusahakan bisa. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan Allah maka tidak bisa dirubah. Mungkin menurut kita ini orang pasti penduduk neraka ini. Enggak mungkin enggak. Tapi ternyata enggak. Ternyata Allah bilang di Lauhil Mahfuz udah Allah catat enggak fulan jadi penghuni surga. Cuman emang ceritanya dia di awal dia jadi penghuni neraka dulu nih, ngamalin pengamalan neraka dulu dan seterusnya. Ya. Tapi kita kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini hadis yang luar biasa. Ya. Beramal aja kalian udah, karena sesungguhnya setiap kita itu akan dimudahkan oleh Allah atas apa yang telah menjadi takdirnya. Jadi beramal aja dulu udah, ya, supaya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya penting sekali untuk kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah aku berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang juga membolak-balikan hati, memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Maka ini jawaban yang bisa kami sampaikan, Pak. Bisa atau tidak? Bisa saja. Tapi apakah yang demikian bisa merubah ketetapan Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Itu rahasia Allah. Masalahnya nggak ada yang tahu tentang takdir yang Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Bahkan malaikat aja nggak tahu, Pak. Bahkan Nabi pun nggak tahu juga. Ya. Jadi paling tidak kita sudah dikasih gambaran oleh Nabi Muhammad, sudah dikasih garisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beramal aja kalian udah, karena setiap kita itu akan Allah mudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Semoga dimaklumi. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa-doa dari orang tua kepada anak-anaknya bisa mempengaruhi takdir kebaikan untuk anak tersebut, Ustaz? Masya Allah. Ya, doa orang tua adalah doa yang mustajab ya. Gak boleh kita mencemplungkan diri ke dalam doa keburukan untuk atau dari orang tua kita. Tapi apakah doa tersebut dapat merubah ketetapan Allah? Adapun di catatannya malaikat mungkin bisa. Tapi kalau di takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz, wallahu taala a'lam, apakah bisa dirubah atau tidak. Tapi kaidah yang perlu kita yakini bersama bahwasanya kalau catatan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz itu nggak bisa dirubah. Sudah tetap. Kenapa? Karena kalau bisa dirubah ini akan menimbulkan bahwasanya ilmu Allah ada yang kurang. Padahal Allah itu sudah mengilmui sebelum adanya catatan di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuznya mungkin gak dirubah, tapi di catatan para malaikat bisa berubah. Kalau orang tua mendoakan entah itu kebaikan atau keburukan untuk anaknya. Akan tetapi yang ingin saya garis bawahi ya, masalah takdir kan wallahu a'lam Pak ya. Tapi masalah ini doa orang tua, kita sebagai orang tua
usahakan untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa yang baik-baik saja. Jangan pernah terlontar doa keburukan untuk anak kita. Meskipun anak kita sudah sejahat Fir'aun. Jangan. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi keburukan yang didatangkan oleh anak kita adalah imbas dari perbuatan kita sendiri. Kadang kita nggak sadar. Kadang kita nggak sadar. Bisa jadi itu semua karena dosa kita. Bisa jadi. Bisa jadi. Sangat memungkinkan. Kadang kita ngelihat anak kita kok kerjanya gini ya. Kok begitu. Coba jangan anaknya dulu. Ini apa nih? Apa yang salah nih? Istri disuruh tanya dulu. Ini kenapa? Kok dia bisa begini? Maksiat apa tadi yang udah dikerjain? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok begitu? Kalau sudah cross check, baru, nak kenapa, ada apa, dan seterusnya. Kalaupun harus didoakan, doakan yang terbaik. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kita. Ya, kisah yang ma'ruf, kisahnya Syekh Sudes. Siapa yang nyangka beliau bisa jadi imam di Masjidil Haram, padahal kata orang tuanya mungkin bisa dikatakan dia orang yang jahat, ya kan? Tapi apa doa orang tuanya? Gua doain lu jadi imam di Masjidil Haram, kata orang tuanya kan. Jadi sekarang. Maka doa orang tua ini doa yang mustajab, maka gunakan dengan sebaik mungkin, ya. Akan tetapi apakah yang demikian bisa merubah takdir Allah? Wallahu taala alam. Mungkin di catatan malaikat bisa, tapi di Lauhil Mahfuz kalau memang sudah digariskan seperti itu, maka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, bagaimana kita tahu bila musibah itu untuk menggugurkan dosa atau mengangkat derajat atau hukuman atas dosa-dosa kita? Kalau meyakini musibah karena dosa-dosa kita, apakah kita dinamakan suudzon kepada Allah, dan suudzon kepada Allah tidak diperbolehkan? Tadi dulu. Ada dua pertanyaan berarti itu Pak ya? Enggak ya? Coba diulang lagi Pak, maaf Pak, maaf diulang lagi. Bagaimana kita mengetahui bila musibah itu menggugurkan dosa atau mengangkat derajat atau hukuman atas dosa-dosa? Nah, terus? Kalau meyakini musibah itu karena dosa-dosa kita, apakah kita bersuudzon kepada Allah? Ngerti. Baik, barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Baik, bagaimana cara mengetahuinya bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada kita itu menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat kita? Dengan cara apakah sesudah musibah itu Allah timpakan kepada kita menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Maka kalau kita tahu setelah ditimpa musibah kita menjadi semakin baik, berarti tandanya Allah telah menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau ternyata setelah ditimpa musibah kita malah makin buruk, berarti tandanya memang Allah menguji kita terus sampai betul-betul kita kembali kepada Allah. Yang dikhawatirkan ketika kita sedang ditimpa musibah tapi kita tidak segera kembali kepada Allah, Allah cabut nyawa kita. Itu yang kita takuti. Ya, itu yang kita takuti. Baik. Kemudian kalau kita ditimpa musibah terus kita meyakini bahwasanya ini pasti karena dosa saya, apakah ini dikatakan suudzon kepada Allah? Tentu tidak. Tentu tidak. Enggak bisa. Enggak. Ya. Suudzon kepada Allah itu adalah tatkala kita betul-betul berprasangka buruk kepada Allah, ya. Bahwasanya Allah kenapa kok saya begini padahal saya sudah begini dan begini. Tapi karena kita tadi di pertanyaannya sudah tahu dikarenakan dosa kita, ya berarti kita yang salah, harusnya kita yang disuudzonin. Jangan Allah yang disuudzonin gitu loh, ya. Jangan kita yang disuudzonkan kepada Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam bishawab, insyaallah itu tidak dikatakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah muhasabah. Jadikan musibah sebagai sarana untuk muhasabah. Muhasabah itu perlu terkhusus dengan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Barakallahu fiikum.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah kita nggak tahu ya, bisa dibilang apakah bukan berarti juga orang yang nggak pernah diuji, orang yang nggak pernah ditimpa musibah itu nggak disayang sama Allah, nggak juga gitu. Tapi rata-rata orang-orang yang dicintai oleh Allah itu diuji dulu ya, karena memang kita hidup di dunia itu sebagai wasilah dan sarana agar kita menjadi hamba yang bersyukur atau yang kufur, yaitu caranya dengan cara ditimpa musibah. Jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan ya, seperti itu. Tapi kalau bisa kita mutlakkan atau tidak, misalnya ini orang pasti nggak dicintai sama Allah, nggak bisa kita bilang seperti itu. Karena bisa jadi memang orang ini taat selalu sama Allah gitu, bisa jadi juga. Tapi apakah boleh kita mutlakkan nih orang berarti nggak dicintai sama Allah karena dia nggak pernah sakit, karena dia nggak pernah miskin, karena dia nggak pernah ini, nggak pernah itu? Nggak, belum tentu, ya, belum tentu. Tapi kalau ada orang yang ditimpa musibah, maka yakinlah bahwasanya itu salah satu di antara wasilah atau sarana bukti bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan Pak. Terkait ikhtiar dan takdir Ustaz. Nah, Terkadang orang lebih mengutamakan kalau karena mau manasik itu dengan kerja keras. Kerja keras sehingga dapat perubahan nasib seseorang. Bagaimana Ustaz memahaminya agar kita tidak tergelincir pada hal di mana itu adalah ketetapan dari Allah. baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Orang yang mengatakan bahwasanya kalau mau ini harus kerja keras dan lain seterusnya. Betul, tapi tetap semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Karena Nabi pernah mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau sekiranya seluruh umat yang ada di muka bumi ini berupaya untuk memberimu satu manfaat, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi berupaya untuk memberi kita satu manfaat, nggak akan bisa memberi manfaat kecuali memang sudah Allah yang kasih. Allah tetapkan untuk dikasih manfaat. Kemudian Rasulullah katakan lagi, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalaupun mereka berupaya bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka mereka nggak akan bisa memberikan dirimu kecelakaan kecuali memang sudah Allah tetapkan. Maksud dari hadis ini, kalau memang kita udah berupaya, berusaha, tapi cuman modal upaya, modal usaha, nggak ada minta pertolongan sama Allah, nggak akan Allah kasih. Nggak akan Allah kasih. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang menyandarkan kemampuan hanya kepada dirinya, tidak kepada Allah. Dan Nabi pernah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, benar perkataan tadi, kerja keras supaya dapat. Tapi ingat, sertakan Allah. Jangan ditinggalkan. Justru sebaliknya malah, sertakan Allah kemudian kerja keras. Kalau ternyata Allah takdirkan segini, ya segini. Kalau ternyata Allah takdirkan segitu, ya segitu. Tapi kalau kita cuma modal otot sendiri tanpa pertolongan Allah, nggak akan bisa. Kalaupun bisa, sebentar. Kalaupun bisa, nggak berkah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik.
Sebelum ditutup, ya, selesai kan Pak? Sebelum ditutup terakhir, ya, karena masih ada sisa, ini nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dibawa pulang. Baik, siapa di antara jamaah di sini yang paling tua umurnya? Yang laki-laki dulu deh. Yang paling tua Pak? Ya. Berapa? Hah? 67. Ada? Yang lain? Nggak ada? Jangan dimudah-mudahin Pak. Jujur aja udah. Nggak ada ya? Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Ini takdir Allah namanya. Rezeki veteran. Ya. Baik, barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Terakhir sebagai penghibur untuk ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nggak kesinggung, nggak berkecil hati ya. Mohon maaf, kita nggak bisa ngasih hadiah, ya, kecuali bagi, ya, mungkin ada perwakilan di bawah. Ada ibu yang paling tua. Yang paling tua ini ditolong dikasih nanti, ya. Hah? Nggak apa-apa, pokoknya saya maunya kasih ini ke yang paling tua. Adapun beliau nanti mau kasih ke anaknya, mau kasih ke siapanya terserah. Tapi saya ingin menghormati orang tua. Ya. Iya, baik. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.